Om Swastiastu. Good morning student, meet again with Bunda Saras. Okay, before we start first today, let's pray together. Get ready please, put your hands, close your eyes and start to pray. Thank you God for giving us a chance to learn together. Please bless us this morning. Finish Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhya Varadika Marupini Siddharastu Karishami Siddharbawantu Sadam Siddharbawantu Mesadam. Om Ayunastu Namo Siddham. Ya, oke anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 3, yaitu tentang menyayangi Tuhan. Nah, Bunda mau tanya, bagaimana sih caranya kita menyayangi Tuhan? Iya, dengan cara salah satunya merawat tumbuhan dengan baik menyiraminya, memberi pupuk, ataupun mencabut rumput di sekitarnya dan tidak menginjak-injak. Nah, beberapa cara itu dapat kita peroleh dengan cara bagaimana? Dengan cara kita membaca buku. Nah, masih ingat ya dengan membaca? Ya, membaca adalah salah satu kegiatan yang bermanfaat, yang memiliki tujuan untuk apa? Untuk menambah informasi atau pengetahuan kita. Tapi selain dengan membaca, kita dapat juga memperoleh informasi atau pengetahuan dengan cara melakukan yang namanya wawancara. Nah, apa itu wawancara? Nah, Bunda sedikit jelaskan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, tujuannya dari kegiatan ini apa? Tujuannya tentu saja adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, kegiatan wawancara ini terdiri dari 2 orang ya tadi. Yang pertama adalah seorang narasumber dan pewawancara. Narasumber bisa Bunda sedikit jelaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber artinya adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas informasi. Nah, sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang wawancara. Dalam kegiatan wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada narasumber atau ditanyakan kepada narasumber biasanya terdiri dari pertanyaan seperti apa, kemudian seperti siapa untuk menanyakan orang, kemudian di mana, kemudian kapan, ataupun bagaimana dan mengapa. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang silakan anak-anak perhatikan video berikut ini. Nah, sekarang ayo membaca. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Lani berkata, "Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru." Siti menjawab, "Setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup. Tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya," kata Lani. "Mari kita segera buat pot gantung itu." "Apa saja yang dibutuhkan?" tanya Siti. "Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman," jawab Lani. "Lalu bagaimana cara membuatnya?" tanya Siti lagi. "Yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong," jelas Lani. "Baik, setelah itu?" tanya Siti. "Buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol," kata Lani menjelaskan.
Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani, kata Siti. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Lanjut Lani. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya, kata Siti. Nah, setelah membaca percakapan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? 2. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? 3. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? 4. Apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Nah, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, yaitu tentang wawancara dan contoh-contoh pertanyaannya. Nah, Bunda harap anak-anak mengerti dengan apa yang Bunda sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Bunda akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.